Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Berbahagia kembali kita dapat bersekutu di dalam menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan kita yang tadi kita naikkan itu merupakan satu ungkapan syukur kita. Terima kasih kita atas kesempurnaan kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Pada petang hari ini kita akan banyak merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. God's goodness. Kebaikan Tuhan. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, kita perlu merenungkan bukan hanya untuk sekedar kita ketahui, tetapi kita alami. Kita hidupi kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang benar, Tuhan yang menyatakan bukti kebaikannya dan memang sungguh sangat terbukti. Ya, kalau kita lihat apa yang Tuhan katakan di dalam mengawali pelayanannya yang tertulis di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-45. Markus 10 ayat yang ke-45. Bukti kebaikan Tuhan. Ya. Berbunyi demikian. Markus 10 ayatnya yang ke-45 di dalam slide saya. Ya, oke, ya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini pernyataan yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Di dalam mengawali pelayanannya, Tuhan Yesus sudah katakan kepada orang banyak, bahkan kepada para penentangnya. Tuhan Yesus katakan, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani. Kedatangan, kelahiran Putra Tunggal Allah di dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita, bukan? Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ayat ini tidak asing dan pemahaman ini sudah kita pahami bahwa Tuhan datang untuk melayani. Tetapi menjadi perenungan bagi kita, sudahkah kita mengalami pelayanan daripada Anak Manusia itu? Ini hal yang penting. Sudahkah kita mengalami sentuhan kasih daripada Tuhan yang siap melayani kita? Pelayanan daripada Tuhan Yesus, yaitu memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil Kerajaan Surga, memberikan satu jalan kehidupan yang kekal. Itu berita tentang Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan. Berita tentang Kerajaan Surga yang Tuhan Yesus sampaikan. Ibu Bapak Saudara terkasih, di dalam pelayanannya dan juga di dalam apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita tahu banyak mujizat-mujizat yang dia lakukan ketika dia melakukan pelayanannya di bumi ini. Sampai pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya, yang beberapa hari yang lalu kita juga peringati bersama, yaitu kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus. Kita baru memperingati, masih di dalam bulan yang sama. Apakah itu hanya sekedar peringatan-peringatan saja? Atau betul-betul kita tuh betul-betul mengalami pelayanan, kuasa pelayanan Yesus Kristus. Kita betul-betul mengalami kuasa penyerahan daripada diri Yesus Kristus. Ini hal yang penting. Maka sebab itu di dalam petang hari ini kita mau merenungkan, Tuhan, aku gak mau cuma tahu itu, tetapi aku ingin menikmati
pelayanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Aku ingin mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus. Ketika dia mati di kayu salib, dia juga berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu seruan yang terlontar dari mulut Yesus yang begitu memilukan hati. Sebelum Yesus naik ke salib, Yesus katakan kepada orang banyak, kamu melihat aku, artinya kamu melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, memberikan penjelasan kepada orang banyak bahwa aku ini adalah pribadi yang diutus Allah. Tetapi saat dia naik di kayu salib, saat dia menyerahkan nyawanya, di sana terdengar suara gema yang memilukan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah bentuk pelayanan daripada Sang Anak Manusia. Tujuan pelayanannya itu, yaitu untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita akan dibantu oleh apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk memahami lebih dalam lagi makna penebusan bagi banyak orang. Siapa saja sih yang ditebus? Apakah mereka yang mendengar seruan Eloi, Eloi, lama sabachthani yang saat itu mereka mendengar gemanya suara penderitaan Yesus secara langsung? Atau juga termasuk kita semua yang kita hidup di zaman yang berbeda dengan Yesus hidup. 2000 tahun yang lalu itu peristiwa terjadi. Tetapi apakah masih berdampak pelayanan Kristus? Apakah masih berdampak kuasa kematian Yesus Kristus itu bagi kita semua? Kita akan dibantu dengan apa yang Paulus sampaikan, tuliskan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Ya, di dalam ayat ini dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, di dalam anak manusia, kita dibenarkan oleh Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini merupakan satu bantuan, informasi yang menjelaskan tentang menjadi tebusan bagi banyak orang yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus bisa memahami makna yang begitu dalam? Karena Paulus mengalami sendiri bagaimana Tuhan sudah berkarya mengubah kehidupannya. Bagaimana Paulus mengalami karya Allah menebus kehidupannya. Sehingga dia katakan, dia yang tidak mengenal dosa, dia anak manusia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itulah sebabnya terdengar gema, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah terpisah dengan Yesus hanya karena dosa yang dapat memisahkan. Anak manusia tidak berbuat dosa, tetapi ketika di kayu salib dia berseru mengerang, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti saat itu terjadi perpisahan antara Yesus dengan Allah Bapa di surga. Apa alasannya? Karena ia yang tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itulah makna penebusan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Tujuannya supaya di dalam dia, di dalam karya Allah, di dalam pelayanan Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Kita dibenarkan oleh Allah. Jadi proses kita dibenarkan oleh Allah hanya melalui Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus. Bukan dengan cara berupaya membenarkan diri sendiri, ya. Terlalu banyak bukan orang baru disingkap kesalahannya, dibuka sedikit
kelemahannya, langsung dia berusaha membela diri sendiri, membenarkan diri sendiri. Tidak mungkin seseorang bisa membebaskan diri dari maut, kecuali jika dia beroleh anugerah melalui pelayanan anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, pelayanan Yesus Kristus itu betul-betul harus kita alami, supaya kita mengalami satu proses pembenaran, dibenarkan oleh Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi bukti kebaikan Allah, yaitu Allah berinisiatif untuk berdamai dengan umat manusia di bumi ini. Allah yang mana? Allah yang mencipta langit dan bumi. Allah yang mencipta umat manusia serupa dengan rupa dan gambarnya. Lalu Allah yang sama, Allah yang itu juga berinisiatif ingin berdamai dengan manusia, ingin berdamai dengan Anda dan saya. Dari sebab itu, kedatangan Yesus Kristus, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku mau melayani. Tujuannya apa? Supaya kita yang mengalami pelayanan Kristus, supaya kita yang mengalami penebusan di dalam Kristus, mengalami pendamaian dengan Allah. Orang yang berdamai dengan Allah baru bisa menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Amin. Puji Tuhan. Coba kalau hati kita menentang Allah, kita berseteru dengan Allah, kita tidak akan bisa merasakan kebaikan-kebaikan Allah. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan dan persekutuan firman Tuhan pada petang hari ini, betul-betul membawa kita untuk betul kita diingatkan kembali, kita disadarkan kembali. Paskah 2023 yang kita rayakan itu betul-betul mengubah kehidupan kita, memperbaharui persekutuan kita dengan Tuhan. Kita kembali disegarkan melalui pengalaman pelayanan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah kebaikannya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya, Tuhan itu tetap baik. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat pengalaman moyang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Tuhan Yesus melayani, sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, pribadi ini pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus belum melayani umat manusia. Tuhan Yesus belum datang ke dalam dunia ini. Tetapi pribadi ini sudah bersaksi betapa baiknya Tuhan itu. Ini menunjukkan apa? Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dulu dia baik, kalau dulu dia sanggup menolong kita, pasti dia tetap sedia menolong kita. Yang sering kali berubah itu bukan Tuhan, kita yang sering kali berubah. Kita yang berubah setia. Yuk kita lihat pengalaman nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Daud berbicara tentang kebaikan Tuhan. Sebelum dia mengalami kebaikan Tuhan, sebelum dia melayani pelayanan Yesus, dia sudah merasakan kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat ini, ini ayat yang sudah hafal. Kecaplah dan lihatlah. Ibu bapak bisa mengerti ya, arti mengecap. Ya, tadi kita makan mie di satu tempat, walaupun agak lama nunggunya, sampai lapar. Ketika mie datang, kita kecap, waduh bentar, enak. Kenapa enak? Ya karena lapar. Itu saat kita mengecap.
Mengerti ya? Arti mengecap tuh cicipi, nikmati kebaikan Tuhan. Ini yang Daud maksudkan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah buah ini. Kecaplah masakan ini. Itu mengecap, menikmati. Daud di dalam Mazmurnya, dia menuliskan supaya tujuannya orang-orang itu menikmati kebaikan Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu Tuhan itu baik. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus merasakan benar nikmat kebaikan Tuhan itu. Dan ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, Daud pun katakan, lihat, masih banyak kebaikan Tuhan yang akan dilimpahkan bagi kita semua. Amin. Sehingga dia katakan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kebaikan-kebaikan Tuhan dapat dinikmati oleh orang yang menikmati, yang memiliki relasi intim dengan Tuhan. Dapat menikmati, bahkan masih banyak kebaikan-kebaikannya yang akan dilimpahkan. Lihat betapa baiknya Tuhan. Ini merupakan satu nubuatan. Betapa baiknya Tuhan itu. Betul. Ketika Yesus lahir ke dalam dunia, lalu anak manusia itu berbicara kepada orang banyak. Anak manusia bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Aku datang untuk memberikan nyawaku. Ini bentuk-bentuk kebaikan-kebaikan yang sudah dinubuatkan oleh Daud. Puji syukur kepada Tuhan. Maka, ibu bapak saudara terkasih, orang yang menikmati kebaikan Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Orang hidup di dalam dunia ini yang dicari itu apa sih? Cari uang. Belum tentu banyak uang jadi bahagia, belum tentu. Bahkan, orang yang banyak uang ketakutan. Iya. Ketakutan karena kebanyakan uang. Ya, ada juga itu orang siapa tuh? Rafael itu ya. Karena banyaknya uang, uangnya umpetin. Loh, banyak uang kok malah diumpet-umpetin. Kenapa? Itu tandanya orang banyak uang tuh belum tentu dia bahagia. Apalagi kalau caranya jadi banyak uang itu dengan cara yang salah. Waduh, pasti inginnya tuh, wah bagaimana nih uang nih caranya, sembunyikan. Jadi artinya banyak uang belum tentu mendapat kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Berlindung pada kepak sayap Allah yang kebaikannya telah teruji dan terbukti. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, Daud mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu, dan ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar. Mungkin saja orang yang berlindung kepada Tuhan, tetapi kok mengalami hal-hal yang tidak menyamankan, tidak mengenakan, bahkan cenderung mengancam. Banyak orang menjadi undur daripada Tuhan. Kecewa kepada Tuhan. Aku sudah melayani, aku sudah melakukan ini dan itu, tapi kenapa hidupku seperti ini? Seolah-olah sial banget deh gua. Kalau kita mau merefleksi pernyataan Tuhan, aku datang mau melayani. Betul-betul pelayanannya daripada Yesus adalah pelayanan yang sempurna. Dia berbuat kebaikan. Dia menyembuhkan mata orang buta. Dia membangkitkan orang dari kematian. Tetapi dia ditolak. Bahkan dia disalibkan. Tidak ada satupun perbuatan yang jahat yang Yesus lakukan. Segala sesuatu yang Yesus lakukan adalah perkara-perkara yang baik, mendatangkan kebaikan. Tetapi ditolak. Tetapi bahkan dianiaya
Bayangkan ibu bapak saudara terkasih, betapa malangnya Tuhan Yesus Kristus yang siap datang ke dalam dunia untuk melayani kita. Ini pun adalah nubuatan daripada Daud. Kemalangan orang benar banyak, tetapi janji Tuhan, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Jadi inilah bukti kebahagiaan bagi orang yang berlindung kepadanya. Berlindung di bawah kepak sayap kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu kalau kita lihat, Daud menikmati kebaikan Tuhan karena dia diluputkan dari maut, dari bahaya. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Puji syukur kepada Tuhan. Ini kebahagiaan. Kalau kita yakin kita bisa merasakan hadirat Tuhan, maka kita pun dapat merasakan perlindungan Tuhan. Karena apa? Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Malaikat Tuhan itu berpagar, melindungi kita, menjagai kita. Ya, saya senantiasa mengucap syukur dalam segala situasi. Ya, kalau kita perhatikan COVID ini tetap ada. Bukan berarti kita lepas masker itu tidak ada COVID. Minggu lalu, sore jam 5:30 saya naik kereta dari Bandung menuju Malang. Perjalanannya 13 jam 20 menit. 13 jam 20 menit. Itu kumpul dengan banyak orang. Segerbong itu banyak orang. Istri saya di Malang, ingat Papi pakai masker. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bisa terlindung dari virus. Betul nggak ya? Virus COVID itu ada, tapi kan nggak kelihatan. Maka banyak orang yang terpapar. Aduh, aku kena COVID. Kemarin saya ditelepon, Pak tolong doakan saya sakit. Saya kena COVID. Padahal Kamis lalu itu saya kena COVID. Masuk, jadi saya nginep di hotel. Hari Minggu udah enakan. Tapi sekarang Pak, saya badannya sakit semua. Mahanya sakit, tulang-tulangnya sakit, rasanya aduh. Jadi COVID itu masih ada. Virus itu masih ada. Walaupun tidak kelihatan. Tetapi puji Tuhan ya, saya berjalan 13 jam 20 menit itu. Segerbong sama beragam orang. Yang ganti-ganti juga orangnya ya. Dari Bandung sampai Tasik. Ini di sebelah saya lalu turun. Saya pikir bebas nih, nggak ada nih. Nggak taunya naik lagi orang lain dari Tasik sampai ke Maos, turun lagi. Nah, baru dari Maos ke Jogja kosong, dari Jogja isi lagi sampai ke Malang ya. Jadi ganti-ganti nih orang. Tetapi Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Jadi ibu bapak saudara terkasih, kita menyadari betapa perlindungan Tuhan itu nyata melalui hal-hal yang sepele, melalui hal-hal yang kecil, yang sepertinya tidak ada artinya, tidak ada maknanya, tetapi sesungguhnya Tuhan itu menjaga kita, Tuhan itu melindungi kita. Ya, kita akan lihat pengalaman Daud melalui apa yang dia nikmati. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dia nikmati, lalu dia berkomitmen. Dia mengambil satu keputusan. Ya, orang yang menikmati kebaikan Tuhan, dia akan mengambil satu sikap, satu keputusan. Ya, orang yang kecewa juga demikian, bukan? Orang ketika dikecewakan, dia mengambil sikap, mengambil satu keputusan. Aku tidak mau lagi. Aku kecewa, aku marah. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, apa responnya? Mari kita akan lihat. Komitmen Daud karena kebaikan Tuhan. Ya, di dalam slide yang terakhir, di dalam Mazmur 34 ayatnya yang kedua.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini komitmen. Ini keputusan Daud. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu baik. Karena Daud mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, maka aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, ini komitmen. Ini tindakan daripada Daud. Karena Tuhan itu baik. Bukan cuma aku tahu Tuhan baik, tetapi betul-betul aku mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab itu, aku mau memuji Tuhan pada segala waktu. Amin. Kalau kita bandingkan kebaikan Tuhan yang dialami oleh Daud dan kebaikan Tuhan yang saat ini kita alami, mana lebih menguntungkan? Daud belum mengalami sengsara Kristus. Tetapi kita 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Kalau kita belajar membandingkan, karena manusia itu seringkali membanding-bandingkan, bukan? Wah, keenakan, enak itu dong, gak enak di sini. Itu manusiawi. Tapi coba, kebiasaan kita membanding-bandingkan, kita bandingkan kebaikan Tuhan yang dialami Daud dengan kebaikan Tuhan yang kita alami saat ini. Jauh lebih indah yang kita alami saat ini. Kebaikan. Maka sebab itu, kita dapat dikatakan hidup di dalam zaman anugerah. Beda ya, Daud hidup dalam perjanjian lama. Tetapi kita di dalam pelayanan anak manusia, maka kita hidup dalam zaman anugerah. Beda. Walaupun Allah sama, Tuhan sama, kebaikannya tidak pernah berubah, tetapi anugerahnya makin berlimpah-limpah. Mari kita membangun komitmen Tuhan. Kalau demikian, aku pun ingin selalu memuji Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, Mazmur 34 ayat yang keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ini kerinduan Daud. Setelah dia bersaksi, aku mau memuji Tuhan senantiasa. Aku tidak mau hanya memuji Tuhan sendiri. Mari, ayo kita semua bersama-sama memasyurkan namanya. Jadi artinya Daud pun ingin terus bersaksi, memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini yang harus berkobar. Roh kita harus kembali berkobar untuk memasyurkan Tuhan bersama-sama. Ya, di dalam ayat yang kelima, Mazmur 345, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Apakah kita mengalami kegentaran? Mungkin saat ini kita mengalami kebimbangan karena ketidakpastian masa depan. Ketika kita lihat dengan sudut pandang pemikiran kita, sudut pandang informasi dari dunia ini, maka kita menghadapi satu ketidakpastian. Hanya ketika kita melihat kebaikan Tuhan, kita beroleh kepastian di dalam jaminannya. Amin. Hanya ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita mendapat informasi-informasi yang membangkitkan kepastian pengharapan kita. Inilah yang mendatangkan sukacita. Dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Mari kita cari dia. Mari kita lebih dekat kepada dia. Mari kita lebih menikmati lagi kemurahan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Puji syukur kepada Tuhan. Dan ayat yang terakhir, Mazmur 34 ayat yang ke-6 dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Fokus.
tujukan pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ketika kita mengarahkan tujuan pandangan kita, fokus kita kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, wajah kita ini berseri-seri. Cahaya wajah kita, raut wajah kita itu gak seperti orang stres, tetapi berseri-seri. Ibu bapak saudara terkasih, kita perlu arahkan pandangan kita, mata hati kita terarah, terfokus kepada Tuhan. Ini pergumulan, ini tidak mudah. Tetapi bagi kita yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, ini ketetapan kita. Aku mau fokus kepada Tuhan. Tuhan yang kebaikannya sudah terbukti. Tuhan yang kebaikannya tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Yang sering berubah adalah kita. Kita yang sering berubah setia. Kita yang tidak tahan menghadapi gelora kehidupan dunia ini. Petrus pernah menguji kedahsyatan kebaikan Tuhan. Petrus pernah menguji kuasa perkataan Tuhan. Sekali waktu Petrus bersama rekan-rekannya naik perahu. Perahunya diterjang badai yang begitu menggelora. Lalu Tuhan berjalan di atas air, menghampiri perahu. Apa yang respon mereka? Mereka semula takut. Itu hantu, itu hantu. Tidak, Tuhan katakan, ini aku, ini anak manusia, ini Mesias, ini juru selamat. Kamu jangan takut. Itu yang Tuhan katakan, bukan? Lalu Petrus ingin menguji Tuhan. Kalau benar itu Tuhan, biar saya dapat berjalan di atas air. Masih ingat cerita itu? Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air. Selangkah dua langkah dia dapat berjalan di atas air. Tapi apa yang membuat dia berubah? Apa yang membuat dia gagal untuk tetap dapat berjalan di atas air? Karena dirasainya tiupan angin. Dirasainya tiupan angin. Perubahan itu terjadi saat fokus tidak lagi tertuju kepada kuasa perkataan Tuhan, tetapi fokus mulai dikuasai oleh perasaan. Ini berbahaya. Maka sebab itu banyak orang katakan, aku mengalami naik turun di dalam iman percaya. Sebetulnya kita punya iman percaya harus terus menanjak. Amin. Harus terus menanjak. Harus terus menanjak. Badai kehidupan dunia ini memang menggelora, tetapi ada janji Tuhan. Dia adalah Tuhan yang baik. God's goodness. Kebaikan-kebaikan Tuhan harus kita alami, harus kita rasakan. Kalau kita rugi, kalau kita tidak dapat merasakan kebaikan Tuhan, kita menjadi orang yang paling malang di dalam dunia ini. Mari kita rasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia yang pernah mengatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Itu sudah dibuktikan. Lalu Tuhan Yesus juga katakan, aku mau memberikan nyawaku sebagai tebusan. Itu pun sudah dibuktikan. Kalau demikian, apa yang meragukan bagi kita? Mari kita kembali berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan perbaharui imanku, Tuhan perbaharui kesetiaanku, agar aku tetap dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang kami renungkan bersama pada petang hari ini. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup.
Roh Kudus akan berbicara kepada setiap pribadi baik yang ada di tempat ini dan juga pribadi-pribadi yang ada di rumahnya masing-masing. Terima kasih untuk kesempurnaan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kesempurnaan kebaikan Tuhan. Kepadamu lah kami bersandar berharap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan terima. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan doa ini. Haleluya. Amin.